Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irwanda, saya di kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah Rencana Strategi Humas. Di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah dari kepemimpinan yang membuat suatu perusahaan itu rugi ataupun bangkrut. Di sini yang pertama ada korupsi. Tanggung jawab dalam kepemimpinan, kekuasaan sekaligus legitimasi kepemimpinan seorang pemimpin. Kredibilitasnya seorang pemimpin tervisualisasikan dari derajat tanggung jawab. Pemimpin yang tak bertanggung jawab bisa dikategorikan sebagai pemimpin tidak kompeten. Seperti contoh pada kasus perusahaan X ini, seorang kepala cabang dari perusahaan ini menggelapkan dana anggaran operasional yang membuat perusahaan ini menjadi terhambat atau macet total dalam produksinya, sehingga membuat perusahaan ini rugi dan hampir bangkrut. Yang kedua adalah boros. Di sini di perusahaan X, dalam perusahaan kita harus bisa memanage dalam pengeluaran dalam bentuk pengeluaran operasional ataupun non operasional. Karena dari tidak bisa mengaturnya, pengeluaran ini bisa menyebabkan pembangkakan dalam pengeluaran dan bisa menjadikan suatu perusahaan itu bangkrut ataupun gagal dalam suatu kepemimpinannya. Poin ketiga adalah di perusahaan X ini gagal menyalakan budaya inovatif. Ketika Anda gagal menghidupkan kreativitas atau dalam tim Anda akhirnya kehilangan solusi untuk keluar dari masalah. Anda akan melihat proyek Anda gagal dan semua tim frustasi karena tidak berhasil mendapatkan rencana yang inovatif. Kasus di atas bisa terjadi di dalam perusahaan apapun ketika kita tidak bisa memberikan inovatif atau gagasan dan ide bisa memicu dalam bentuk penurunan dalam pendapatan perusahaan dan bisa menyebabkan bangkrut. Dan inilah gunanya pemimpin yang bisa menyalakan budaya inovatif untuk timnya. Poin keempat adalah di perusahaan N tidak terbuka dalam menerima kritikan dan saran. Suatu kegagalan dalam perusahaan adalah tidak terbukanya seorang pemimpin untuk menerima kritik ataupun saran. Jadi lebih mementingkan egonya sendiri tanpa harus mendengarkan ide ataupun gagasan orang lain. Dan ini terjadi pada perusahaan-perusahaan di luar sana dan mengakibatkan perusahaan itu tidak bisa berkembang dan dapat dipastikan menurun dalam kinerja sehingga bisa terjadi bangkrut. 5. Tidak mampu menangani masalah di perusahaan D. Tidak ada organisasi tanpa konflik, dan konflik antar rekan kerja ataupun ketika beberapa karyawan mulai frustasi dengan atasannya, produktivitas menjadi korban dari masalah di atas. Kita harus bisa tarik kesimpulan yang bahwasanya ketika tidak mampu seorang pemimpin dalam menangani masalah, bisa membuat suatu perusahaan itu gagal dalam membentuk pencapaian perkembangan perusahaan itu. Nah, itulah yang akan menyebabkan suatu perusahaan itu bangkrut karena memang tidak bisa mampu menangani masalah dalam bentuk hal masalah pengeluaran atau pemasukan ataupun pendapatan yang lainnya. Nah, itu yang akan membuat suatu perusahaan itu akan timbul yang namanya bangkrut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.